Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Tidak terasa kita memasuki bulan April, di tengah minggu 7 April 2021. Kita mau bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dalam kebaktian doa GKI Surabaya pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, KPPK nomor 64. Inilah dunia Bapa. Saudara, lagu ini menyatakan bahwa dunia ini milik Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dan itu benar adanya. Dan seringkali kita menganggap kata dunia adalah suatu yang negatif. Oleh karena memang ada pengaruh-pengaruh dunia yang mempengaruhi hidup kita. Tetapi kalau saudara dan saya tahu bahwa dunia ini adalah milik Bapa, sehingga saudara dan saya boleh bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kesempatan pada malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami kembali. Sehingga ya Bapa, kami boleh beribadah dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya Bapa, Engkau sendiri akan memimpin dan menyertai kami sepenuhnya. Supaya ya Bapa, kami boleh dipenuhi dengan kebenaran firman, dipenuhi dengan pemahaman-pemahaman
yang benar sesuai dengan Alkitab. Bapa, berkatilah seluruh pertemuan kami dari awal sampai akhir. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan bersama-sama KPPK 423, Bapa Surgawi memelihara. Memelihara. Keberadaan dunia alam semesta ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saudara, pemeliharaan Tuhan bukan mengikuti keinginan kita, tapi pemeliharaan Tuhan mengikuti apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan rancangkan atas dunia ini. Dan yang lebih penting lagi, apa yang Tuhan rancangkan atas setiap anak-anak Tuhan, atas gereja Tuhan yang adalah miliknya, yang nanti akan bersama-sama di dalam kedatangan Yesus yang kedua kali akan memerintah langit dan bumi yang baru yang Tuhan akan nyatakan di dalamnya sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih anugerah Tuhan yang memelihara kami. Biarlah ya Bapa, malam hari ini kami boleh dipersiapkan untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kami baca dan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Sertai hamba-Mu ya Bapa untuk bisa menguraikan kebenaran firman ini dengan sebaik-baiknya. Dengar doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Kejadian 50
ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya bacakan sekali lagi. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan satu topik, pemeliharaan Allah lewat Yusuf. Sekali lagi, pemeliharaan Allah lewat Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menunjukkan, selalu menegaskan bahwa Allah memelihara alam semesta ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Allah memelihara itu. Saudara seringkali melewati hukum-hukum alam yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan atur sedemikian di dalamnya. Pemeliharaan Allah seringkali juga dinyatakan bahwa Allah tidak membutuhkan bantuan manusia. Allah tidak membutuhkan kepandaian manusia. Tetapi saudara, di dalam Alkitab beberapa kali terjadi bahwa pemeliharaan Allah bisa juga memakai orang-orang tertentu yang Tuhan mau pakai di dalamnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita pada hari ini, kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah atas satu bangsa, yaitu disebut sebagai bangsa Israel, keturunan dari Yakub, anak-anak cucu-cucunya yang ada di Mesir, dan bagaimana melalui Yusuf, lewat Yusuf Tuhan mau memelihara suatu bangsa yang besar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, permasalahannya adalah jikalau Yusuf dipakai oleh Tuhan, kita melihat dan kita akan melihat bagaimana Yusuf dipakai oleh Tuhan, bagaimana Yusuf dibentuk oleh Tuhan, bagaimana Yusuf dipersiapkan oleh Tuhan, dan bagaimana Yusuf boleh dibentuk karakternya sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang di dalam teori-teori kepemimpinan seringkali dianggap bahwa pemimpin-pemimpin yang besar itu merupakan satu karunia dari Tuhan. Bagaimana seorang pemimpin besar bisa muncul dari suatu kerajaan, dari suatu negara, dari suatu masyarakat. Pemimpin-pemimpin besar yang seolah-olah punya wibawa sedemikian. Tetapi saudara, semua yang ada dari pemimpin-pemimpin besar di dunia ini terbentuk bukan oleh karena karakter ilahi yang terjadi di dalamnya, tetapi oleh karena wibawa itu mungkin melalui alat-alat tertentu seperti kekuasaan, seperti dia bisa membentuk suatu jejaring yang sangat kompak sehingga semuanya mendukung kepada satu orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin yang ada di dalam dunia ini seringkali merupakan pemimpin-pemimpin yang menggunakan otoritas, yang menggunakan kekuatan fisik yang kita sebut sebagai otoriter. Sebab itulah Napoleon Bonaparte yang pernah menguasai Eropa pada waktu itu. Saudara, tetapi saudara, tidak lama kemudian dia habis. Dan dia ingin mengenal Tuhan. Akhirnya dia mengatakan satu kata. Pemimpin-pemimpin dunia
seperti Kaisar Romawi, seperti yang lain-lainnya termasuk Napoleon Bonaparte, menggunakan kekuatan senjata, menggunakan kekuatan fisik untuk menaklukkan dunia. Kita anggap sebagai pemimpin besar, bukan? Tetapi saudara, setelah dia dengan seluruh kelemahannya dan dia bisa ditaklukkan oleh orang lain, bagaimana? Dia sudah tidak bisa menjadi pemimpin besar lagi. Karena itu saudara, karakternya bukan karakter ilahi, tetapi hanya karakter suatu kepemimpinan yang dipikirkan oleh dunia. Nah saudara, karena itu Napoleon mengatakan, tetapi berbeda dengan Kristus Yesus. Dia mengorbankan seluruh dirinya. Dia dengan penuh cinta kasih mengasihi manusia. Dan akhirnya setelah Yesus Kristus memerintah di dunia ini, dia memerintah dengan cinta kasih sehingga banyak orang yang mau berkorban oleh karena cinta kasihnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah kita akan melihat bersama-sama bagaimana seorang yang dipakai oleh Tuhan di dalam Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf dipakai oleh Tuhan bukan suatu kebetulan. Yusuf dipakai oleh Tuhan dan dibentuk sedemikian karakternya sehingga menyerupai karakter ilahi. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah kita bisa melihat bersama-sama bagaimana pemeliharaan Allah lewat Yusuf itu bisa terjadi di dalamnya. Saudara, ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan. Yang pertama adalah pelajaran dari sejarah. Saudara, perjalanan sejarah dunia ini seolah-olah berjalan begitu saja. Seolah-olah dikatakan yang kuat yang menang. Karena itu sudah berlaku suatu pepatah, yang kuat yang menang. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah dunia seolah-olah berlangsung begitu saja. Yang kuat yang menang, yang lemah pasti kalah, yang lemah pasti tertindas, yang kuat pasti menindas. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di dalam perjalanan sejarah dunia ini kita melihat adanya sejarah penyelamatan atau sejarah keselamatan yang sedang Tuhan lakukan. Dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, Alkitab sudah menyatakan ada sejarah keselamatan di dalam sejarah dunia yang berlangsung sampai sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah Tuhan mengerjakan sesuatu melalui Abraham, melalui Ishak, melalui Yakub, melalui bangsa Israel pada waktu itu. Sekali lagi bukan bangsa Israel zaman sekarang. Kemudian melalui kerajaan Daud, melalui nabi-nabi yang Tuhan pakai. Dan akhirnya melalui Yesus Kristus yang mendirikan gereja sebagai umat Allah yang baru, sebagai Israel yang baru. Dan sampai sekarang Tuhan masih mengerjakan sejarah keselamatannya. Pada waktu itu sudah Yakub dan seluruh keturunannya diizinkan oleh Tuhan menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa paceklik, masa-masa kelaparan yang dahsyat yang melanda selama 7 tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sejarah dunia ini saudara tidak pernah terlepas dari sejarah keselamatan, khususnya berkenaan dengan kehadiran anak-anak Tuhan, kehadiran umat Tuhan di atas muka bumi ini. Sebab itulah saudara, kita bisa perhatikan bahwa Yusuf dipakai oleh Tuhan, bahwa Yusuf dipersiapkan oleh Tuhan, bahwa Yusuf menyadari bahwa dirinya
mengalami itu semua. Bahwa dirinya menduduki jabatan sebagai orang kedua di negeri Mesir. Itu semua karena rencana Allah. Itu semua karena pikiran Tuhan. Itu semua karena perbuatan tangan Tuhan. Bukan karena dirinya yang berjasa. Sebab itulah saudara Yusuf katakan, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud. Nah, di sini dikatakan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi saudara, Yusuf tahu, Yusuf sadar diri, sekalipun dia punya kekuasaannya begitu hebat, nomor 2 hanya di bawah Firaun. Dia punya segalanya, dia bisa mengatur segalanya, dia bisa juga memakai kekerasan kalau perlu. Tetapi saudara, Yusuf sadar bahwa kekuasaannya bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kemampuan dirinya, bukan karena keberuntungan yang dia dapatkan, tetapi semuanya karena Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan sejarah keselamatan di dalam sejarah dunia atas umat Tuhan yang dipilihnya, yang ingin tetap dipeliharanya untuk melanjutkan proses sejarah keselamatan yang masih jauh ke depan hingga kedatangan Yesus Kristus yang pertama pada waktu itu. Dan saudara dan saya sekarang ini sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, masih menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimanakah saudara dan saya menyadari bahwa kita mungkin akan dipakai oleh Tuhan untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua, dan di mana pemeliharaan Tuhan atas umat pilihannya, atas orang-orang yang dipilihnya, atas orang-orang percaya bisa terjadi di dalamnya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah dalam perjalanan sejarah dunia ini, saudara dan saya tidak perlu khawatir, terlebih khusus lagi dengan pandemi yang ada, yang kita alami bersama-sama saat ini. Saudara, saya katakan kepada saudara, jangan khawatir yang terlalu berlebihan sehingga seolah-olah tercermin saudara seperti bukan umat Tuhan. Ketakutan yang terlalu berlebihan mencerminkan ketidakpercayaan akan pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Tapi saudara, di sini bukan berarti saya mengajak saudara untuk hidup bebas. Di sini bukan berarti saya mengajak saudara untuk tidak menjaga protokol kesehatan. Bukan itu maksudnya. Tetapi saudara, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana pemahaman kita tentang kehidupan dan menjalani dalam kehidupan kita hari lepas hari dalam sejarah dunia ini, kita tunjukkan bahwa ada sejarah keselamatan yang sedang Tuhan lakukan atas diri kita. Ya, pribadi lepas pribadi. Inilah poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara, pelajaran yang penting dari pemeliharaan Allah adalah walaupun Yusuf merupakan korban dari serangkaian ketidakadilan yang terjadi atas dirinya, tetapi Yusuf melihat adanya campur tangan Tuhan, adanya campur tangan ilahi, sehingga dia tidak terjerumus lebih dalam dari ketidakadilan dan kejahatan yang terjadi atas dirinya. Saudara, Yusuf ditangkap karena dibenci oleh semua saudara-saudaranya. Yusuf dijual, tadinya juga dimaksudkan akan
dibunuh oleh saudaranya. Tapi akhirnya dijual, dia diperbudak. Dan di dalam perbudakan itu saudara, dia difitnah dengan keji oleh istri Potifar. Dan Potifar sendiri juga tidak mempercayai Yusuf yang selama ini telah melakukan segalanya yang terbaik. Orang yang bisa dipercaya, yang berintegritas. Tetapi hanya karena fitnahan belaka, maka seolah-olah runtuh semua yang dilakukan oleh Yusuf. Kemudian dia dipenjarakan tanpa diadili. Saudara, ketika dia dipenjara, bagaimana saudara teman-teman di penjara yang khususnya ada seorang juru minum, bukan juru makan kalau tidak salah. Saudara yang sudah terbebaskan oleh karena tafsiran mimpinya yang benar, yang dinyatakan oleh Yusuf. Oleh karena Tuhan, temannya mudah sekali melupakan. Dan Yusuf tetap berada di dalam penjara. Saudara, serangkaian ketidakadilan yang terus menerus terjadi di dalam diri Yusuf tidak membuat Yusuf menjadi orang yang karakternya kejam. Tidak membuat Yusuf menjadi orang yang selalu menyimpan kemarahan-kemarahan yang terus menerus di dalamnya. Tidak. Saudara, semua ketidakadilan itu, saudara, yang dilihat sebagai satu kejahatan yang luar biasa. Tetapi saudara, Tuhan telah melakukan yang luar biasa. Mereka mereka-rekakan yang jahat termasuk saudara-saudaranya. Dan juga orang-orang lain yang sebetulnya sudah menikmati semua kebaikan yang telah Yusuf lakukan atas mereka. Dasarnya adalah kebaikan Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Tuhan telah melakukan sesuatu yang ternyata berbeda jauh. Semua ketidakadilan, semua kejahatan itu menjadi kebaikan yang dilihat oleh Yusuf di dalamnya. Kayak itu dikatakan, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua ketidakadilan yang berulang kali Yusuf alami dan bertahun-tahun Yusuf hadapi, tidak membuat hati Yusuf penuh kedengkian. Tidak membuat hati Yusuf keras hati. Tidak membuat hati Yusuf putus asa. Sehingga berkata, wah ini semua tidak ada gunanya. Biar aku menjadi orang jahat saja. Biar aku menjadi orang yang tidak adil saja. Tidak. Saudara, semuanya itu tidak terjadi pada diri Yusuf. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itu dalam kehidupan kadangkala saudara dan saya bisa mengalami ketidakadilan. Kita bisa mengalami kejahatan dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin mereka melakukannya secara tidak sengaja. Tetapi ada juga yang mungkin melakukannya dengan secara sengaja untuk menjatuhkan kita. Untuk melakukan sesuatu yang merugikan kita. Tapi saudara, apakah semuanya itu kita bisa lihat dari kacamata ilahi, dari sudut pandang ilahi, dan bagaimana ketika saudara dan saya dilepaskan dari semua ketidakadilan itu, dilepaskan dari semua kejahatan itu, kita melihat adanya kebaikan Tuhan yang terjadi di dalamnya. Sehingga saudara dan saya memiliki karakter ilahi di dalamnya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti Yusuf
menjadi seorang pemimpin, bukan sekedar pemimpin dengan segala kekuasaan yang penuh dengan kekuatan, menggunakan dengan kekuatan fisik, dengan otoriter, tidak. Tetapi Yusuf memiliki karakter ilahi di dalamnya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ini poin yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana Yusuf setelah melihat sejarah keselamatan, setelah melihat kebaikan yang ternyata Tuhan kerjakan, di balik semua ketidakadilan dan kejahatan orang-orang di sekitarnya. Maka yang ketiga, Yusuf memberikan pengampunan. Saudara, bisa saja Yusuf membalas dendam. Sekarang rasakan, saya mau membalas dendam semua kejahatan yang kalian lakukan. Bisa saja Yusuf lakukan itu. Atau memberikan pengampunan tetapi tanpa makna. Dalam arti apa? Pengampunan yang dalam arti tidak ada makna sama sekali. Dalam arti seolah-olah pengampunan yang dilupakan semuanya. Bukan itu. Masa bodoh, cuek, peduli amat. Pokoknya sekarang saya sudah berkuasa. Oke, kalian semua tetap berada di bawah saya. Oke deh, sudah, saya tidak ngapa-ngapain kalian. Nah saudara, pengampunan yang Yusuf lakukan bukan pengampunan yang tanpa makna. Tapi pengampunan yang dia lihat. Dia melihat pengampunan itu dari segi apa? Apa yang Tuhan mau perbuat atas saudara-saudara Yusuf pada waktu itu. Saudara, di sini kita melihat Yusuf menguji penyesalan saudara-saudara mereka semua. Karena itu Yusuf punya akal. Yusuf menyandera Benyamin. Menyandera Benyamin sebagai suatu jaminan istilahnya. Menjadi suatu jaminan bahwa mereka betul-betul memiliki cinta kasih atas saudara yang lain. Kalau dulu mereka telah kehilangan Yusuf dan seolah-olah mereka tidak peduli lagi. Tetapi sekarang mereka betul-betul sangat peduli dengan Benyamin. Sampai akhirnya muncul satu orang yang bernama Yehuda. Yehuda muncul membela diri. Kalau gitu aku saja yang menggantikannya. Berbeda dengan Ruben. Sebelumnya ada Ruben yang muncul untuk menjadi pahlawan. Tetapi pahlawan kesiangan. Dia membela. Ruben seolah-olah mau membela. Karena Ruben adalah orang yang tertua dari semua saudara-saudara Israel. Nah saudaraku yang sulit Tuhan, tetapi Ruben mengorbankan orang lain. Ruben mengorbankan anak-anaknya sebagai satu jaminan. Nanti anak-anakku akan menjadi jaminan, kalau tidak seolah-olah dibunuh saja. Saudara, Ruben kelihatan seperti pahlawan, tetapi pahlawan kesiangan, pahlawan yang bukan menyatakan integritasnya, tetapi yang mengorbankan anaknya. Berbeda dengan Yehuda. Yehuda muncul, dia tidak mengorbankan anak-anaknya, tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Nah saudara, setelah melihat segi semuanya ini, Yusuf melihat bahwa saudara-saudaranya betul-betul menyesal. Karena itu saudara, di dalam pasal 50 ini ketika Yakub sudah meninggal dunia, suara hati mereka terus berbicara, menghakimi. Sehingga saudara, Yusuf melihat bahwa Tuhan bekerja atas diri mereka. Penyesalan mereka, penyesalan yang sungguh-sungguh.
Sehingga Yusuf betul-betul menerima mereka, mengampuni mereka dengan tangisan yang sejati, tangisan yang penuh cinta kasih, tangisan yang penuh pengampunan. Sehingga saudara, Yusuf mengampuni dengan makna pengampunan ilahi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama melalui Yusuf ini. Pemeliharaan Allah atas suatu bangsa yang besar terjadi lewat Yusuf. Tanpa Yusuf Tuhan tetap bisa lakukan. Tetapi dari Alkitab kita bisa melihat beberapa orang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Tetapi dipakai bukan secara sembrono, dipakai untuk menunjukkan karakter ilahi di dalamnya. Yusuf mengerti sejarah keselamatan sedang terjadi di dalam perjalanan sejarah dunia. Yang kedua, Yusuf melihat adanya kebaikan Tuhan yang besar di antara berentetannya ketidakadilan dan kejahatan yang telah terjadi atas dirinya dari orang-orang sekitarnya. Dan yang ketiga, pengampunan yang diberikan adalah pengampunan dengan makna yang sesungguhnya, bukan tanpa makna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kita lihat pemeliharaan Allah lewat Yusuf. Yusuf telah dipakai oleh Tuhan. Dia berbeda dengan pemimpin-pemimpin dunia yang menggunakan kekuatan otoriter, menggunakan kekuatan fisik, menggunakan kemampuan berperangnya, menggunakan ototnya yang kuat untuk menindas mereka yang lebih lemah. Tapi berbeda dengan Yusuf, dia menjadi seorang pemimpin bukan dengan otoriter, bukan dengan otot kekuatan dirinya, tetapi dia menggunakan seluruh karakter ilahi yang tercermin dari pemahamannya akan sejarah keselamatan Tuhan, yang melihat dengan jelas adanya perbuatan tangan Tuhan di tengah-tengah ketidakadilan, rentetan ketidakadilan kejahatan yang dia alami. Dan pengampunan yang dia berikan atas semua saudara-saudaranya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengikuti teladan Yusuf yang luar biasa ini. Dan kita mohon Tuhan, kalau mau pakai kita, biarlah Tuhan pakai sesuai dengan rencananya yang terbaik untuk kita. Mungkin kita tidak bisa seperti Yusuf yang dipakai begitu besar. Tapi setidaknya kita dipakai oleh Tuhan di lingkungan sekitar kita yang kecil. Bagaimana Tuhan tetap memelihara kita melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkatilah kebenaran firman yang telah kami renungkan ya Tuhan. Supaya kami boleh mengerti pemeliharaan Tuhan bisa terjadi lewat orang-orang tertentu seperti Yusuf yang telah Tuhan pakai. Dan Tuhan membentuknya menjadi orang yang memiliki karakter ilahi yang luar biasa. Bapa, kiranya Engkau pakai kami sebagai anak Tuhan. Mungkin di lingkungan yang terkecil dalam hidup kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, di gereja kami. Kami boleh menjadi bagian dari pemeliharaan Allah atas suatu umat Tuhan yang besar menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih ya Bapa, berkatilah firman yang telah kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan lagu KPPK nomor 423, Bapa Surgawi memelihara. Setiap saat ku berharap
Saudara, mari kita masuk dalam doa-doa syafaat. Yang pertama, mari kita mohon Tuhan memelihara gereja-gerejanya di muka bumi ini. Banyak gereja di muka bumi yang masih berdiri, khususnya gereja yang beralaskan kepada Alkitab, gereja yang beralaskan kepada Allah Tritunggal, gereja yang beralaskan pada pengajaran yang sejati. Kiranya Tuhan memelihara gerejanya, menunggu sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua sebagai pemilik gereja, sebagai kepala gereja. Dan Yesus adalah mempelai laki-laki dari gereja yang adalah mempelai wanitanya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mau berdoa untuk gereja-gerejamu ya Bapa. Gereja-gereja di seluruh muka bumi, yaitu gereja yang beralaskan firman Tuhan, gereja yang berdasarkan kepercayaan kepada Allah Tritunggal, gereja yang menjunjung tinggi nama Tuhan di dalamnya. Bapa, peliharalah gereja-gerejamu, karena kami sadar sekarang ini juga bertumbuh gereja-gereja palsu, gereja-gereja yang merupakan kambing-kambing, yang merupakan buatan dari manusia yang ingin melawan Tuhan. Dan mungkin saja gereja-gereja itu ya Bapak adalah dari orang-orang yang sebetulnya adalah antikris yang sedang terjadi dan melakukan perbuatan yang merusak gereja. Bapak, mari Engkau pimpin dan sertai supaya Engkau pelihara gereja-gerejamu yang sejati ya Bapak, untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua sebagai pemilik gereja, sebagai mempelai laki-laki atas mempelai wanita yaitu gereja. Bapak, mari Engkau sertai dan pimpin. Kami serahkan gereja-gerejamu ke dalam tangan-Mu ya Bapak, termasuk GKY. Mari Engkau sertai dan pimpin. Dengar doa kami ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pemeliharaan Tuhan atas orang-orang Kristen yang setia. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang sungguh-sungguh membaca, merenungkan firman dan melakukan firman dalam kehidupan. Supaya orang-orang Kristen ini terus dipelihara dan bahkan mereka bisa menularkannya, mewariskannya kepada anak-anak cucu sebagai generasi penerus dari anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mau berdoa kiranya Engkau memelihara orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh membaca, merenungkan firman serta melaksanakan firman dalam kehidupan mereka. Sungguh-sungguh ya Bapak memegang kuat iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari sertai ya Bapak setiap orang-orang Kristen yang setia ini, agar Tuhan pelihara mereka, pelihara iman mereka, pelihara pemahaman mereka, pelihara pengertian mereka dan komitmen mereka dalam ikut Tuhan. Dan biarlah mereka sekalian ya Bapak bisa meneruskannya kepada generasi penerus anak cucu mereka. Bapak, kami sungguh menyerahkan pemeliharaan-Mu atas kehidupan anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Dengar doa kami ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita doakan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan juga mencukupi kebutuhan hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Kita mau berdoa ya Bapak untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Tolonglah ya Bapak keluarga kami masing-masing. Tolonglah kesehatan kami. Tolonglah juga ya Bapak ekonomi kami agar boleh tercukupi. Dan biarlah kami boleh betul-betul juga belajar selalu mencukupkan diri di dalamnya. Bapa, Kau sediakan terus pimpin, Kau sediakan terus bekerja di dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, jikalau boleh kami pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain di dalam pemeliharaan Tuhan. Khususnya saudara-saudara seiman yang kami ketahui dengan jelas ya Bapa, bahwa mereka adalah bagian dari anak-anak Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari kita berdoa untuk pemeliharaan Tuhan kepada negara kita Indonesia, agar Tuhan terus pimpin di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya Engkau memelihara negara kami Indonesia, negara yang sudah didirikan dengan perjuangan para pahlawan, dengan kemerdekaan yang direbut lewat peperangan, lewat darah yang mengalir, lewat nyawa-nyawa yang berkorban. Bapa, Engkau tolong negeri ini, bahkan negeri yang sudah didirikan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, biarlah boleh Engkau terus pelihara. Karena sampai sekarang masih ada ya Bapa, dari sejak kemerdekaan sampai sekarang ada kelompok-kelompok dengan ideologinya, dengan pemahaman yang keliru. Mereka menganggap ya Bapa, pemahaman tertentu itu yang paling benar, yang akan menjadi milik dari Indonesia. Padahal ya Bapa, Indonesia adalah milik dari semua golongan, milik dari semua suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Bahwa Indonesia berdiri karena perjuangan semua golongan, perjuangan semua suku bangsa yang ada. Mari tolong ya Bapa, Engkau pelihara negeri kami. Kami percaya Tuhan setia akan sertai, Tuhan berikan pertolongan kepada pemimpin negara kami, pertolongan kepada TNI, kepada kepolisian untuk terus menjaga kesatuan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk vaksinasi dan ketersediaan vaksin yang kita dengar sudah di dunia. Ketersediaan vaksin mungkin akan menurun oleh karena masing-masing negara memikirkan dirinya sendiri. Mari kita doakan supaya Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Dan dari sini kita bisa melihat saudara dan saya harus punya bijaksana untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan yang paling penting, mohon pemeliharaan Tuhan untuk melindungi kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami terus berdoa untuk vaksinasi yang terjadi di Indonesia. Kami bersyukur Bapak, tapi juga kami mau berdoa untuk ketersediaan vaksin di dunia ini. Bapak, kami mendengar berita ternyata ada sekelompok negara yang akhirnya memikirkan dirinya sendiri sehingga tidak mau untuk cepat-cepat ya Bapak memproduksi lebih banyak vaksin untuk menolong negara-negara lain. Tuhan, dari sini kami bisa melihat bahwa dunia tidak bisa kami andalkan. Bahwa kami hanya boleh mengandalkan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kami. Dan kami dengan bijaksana menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan yang ada. Karena pimpinlah ya Bapak saudara kami yang sudah divaksin agar tetap juga menjaga diri dengan baik. Terima kasih, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terakhir, kita doakan untuk pemilihan majelis GKY di semua jemaat agar Tuhan menolong dan menyertai. Mari kita berdoa. Kita berdoa Bapak, pemilihan majelis GKY, jemaat-jemaat sekalian. Mari pimpin ya Bapak supaya jemaat boleh berbagian dalam memilih calon-calon majelis yang dibutuhkan. Orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan, orang-orang yang berkomitmen dengan sungguh dalam segala aspek, orang-orang yang akan dibentuk oleh Tuhan. Bukan sekedar menjadi majelis yang mengatur secara menurut prinsip bisnis atau menurut prinsip-prinsip dunia, tetapi majelis-majelis yang mengerti prinsip-prinsip rohani yang harus diterapkan di dalamnya. Bapak, Engkau sertai dan pimpin. Terima kasih, dengar doa kami Bapak. Kami percaya Engkau telah mendengarkan semua seruan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kebaktian doa selesai, saat teduh Tuhan memberkati. Amin.